Halo teman-teman, assalamualaikum teman-temanku Wonders Academy. Lama tak bersua, apa kabar ini? Beberapa hari, jadi delay mulu saya teman-teman. Dan untuk TikTok itu terjadi guncangan. Kemarin saya lagi ngutak-ngutik akunku, produkku yang FYP ke delete guys. Jadi VT ku yang FYP number one ke delete, ya Allah gitu kan. Tapi masih ada penjualan loh. Jadi dari VT itu yang selalu menghasilkan cuan, tetapi nyatanya dia ke delete masih bisa ada penjualan. Ya alhamdulillah. Tapi kemarin dalam hati, wah apalagi gitu ya. Kok bisa-bisanya aku juga ke delete. Delete VT yang lagi FYP. Tapi lagi-lagi itulah jalannya Tuhan, jalan Gusti Allah teman-teman. Saya beberapa hari ini semedi ya. Semedi itu bukan berarti saya diem aja, enggak. Semedi itu coba mencari-cari apa sih sebenarnya TikTok ini kok sulit banget gitu ya untuk menjemput supaya rame. Kalau berkeliaran banyak orang yang GMP-nya jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Tapi untuk mendapatkan 100.000 sehari dari TikTok kok saya sulit gitu. Ngobrol sono, ngobrol sini, cekot sono, cekot sini, merenung sono merenung sini. Saya akhirnya coba mencari pencerahan ya. Dan salah satu pencerahan yang saya dapatkan adalah TikTok ini yang diurgenkan apa sekarang untuk bisa penjualannya naik, GMV naik, dan komisi naik. Yang diperlukan adalah ternyata apa? Traffic. Traffic ini bisa datang ya kayak saya. Mungkin ada salah satu VT-ku yang FYP, wah itu nggak ada obat udah. Kalau kita ada FYP, cenderungnya penjualannya jos. Kalau memang kita bisa dapat FYP, udah itulah the king of the king daripada konten. Karena untuk bisa mendapatkan ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan jutaan view dengan gratis guys. Andaikan kita selalu bisa menciptakan konten yang FYP, wes jualan lancar jaya itu. Kudunya ya, udah keranjang kuning FYP, lama-lama kehantam lagi GMV Mac. GMV Mac itu kalau yang saya pahami, jadi si seller dia punya budget iklan ceprot gitu. Nah, yang men-setting yang untuk mendapatkan iklan itu siapa? TikTok. Jadi misalkan konten kita naik, konten kita FYP, langsunglah si TikTok bisa merekomendasikan supaya GMV iklannya itu ke tempat kita. Kita diem-diem udah FYP tambahin iklan dari si TikTok. Artinya kita dapat apa? Dapat double keuntungan gitu ya. Jadi sebenarnya mereka tuh ngapain si iklan dan si GMV Mac ini? Yaitu untuk mendatangkan traffic. Saya baru mulai paham banget. Oh iya, sebenarnya kita bikin konten, kita ngiklan, yang kita pengenin apa sih gitu? Sebelum titiknya adalah cuan dan duit dan komisi. Tetapi yang cari apa? Traffic guys. Nah, bisa traffic sebanyak-banyaknya ataupun traffic yang berkualitas. Kadang gini, kita mungkin view kita 10, 100, 200 nggak nyampe gitu, tapi ada penjualan. Good, berarti ada yang traffic yang bagus, traffic yang berkualitas. Nah, keduanya adalah sebanyak-banyaknya kita punya traffic sebanyak kayak ibaratnya gitu, kita jualan di offline kayak di pasar malam lah, itu kan mereka bisa datang ratusan bahkan ribuan orang. Saat kita jualan, kalau yang datang itu puluhan ribu orang, jutaan orang, kemungkinan orang belanja di kita kan ada ilmu bodohnya gitu ya dalam lagi. Nah, traffic bisa didapat dari konten kita yang bagus, yang menarik, sehingga orang datang dan menjadi viral, menjadi FYP itu sebenarnya bahasanya itu ada ambigu. The real bahasa FYP adalah for your page. Jadi bukan berarti ribuan jutaan view. Tetapi karena kita entah salah kaprah di mana, yang namanya FYP adalah konten yang tinggi view-nya, yang puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan ribu gitu, jutaan view gitu ya. Itulah yang dibilang FYP secara general bahasa kita ya, bukan bahasanya TikTok asli gitu ya. Kalau TikTok itu adalah for your page gitu. Nah, teman-teman, jadi ternyata yang kita perlukan sebelum terjadinya banjir komisi, banjir order adalah
traffic tadi. Jadi orang yang datang itu tinggi. Misalkan dalam sehari orang yang datang ini ada 1 miliar orang gitu. Kemungkinan 10%-nya kalau kita dapat berapa gitu. 1 miliar atau berapa? Atau malah lebih gitu ya. 400 miliar. Apa berapa lah coba. Intinya semakin kecenderungan target market yang datang itu lebih banyak, ya kemungkinan besar ada terjadinya closing lebih tinggi. Itu sih sebenarnya teman-teman. Nah, tadi selain konten emang kita bagus, terus kita menjadi viral, ada lagi yaitu menggunakan iklan. Saya ini dari dulu nyoba-nyoba iklan itu mindset saya boncos, dan boncos. Saat udah boncos ya wes. Karena jujur, saya memperhatikan pelayan pembelajarannya banyak orang teman-teman itu banyak hal yang terlalu matematis dan saya susah, dan akhirnya yang saya lakukan apa? Ilmu saya ilmu ngawur. Iklan, gas, gak ada penghasilan, dah cut. Iklan, coba lihat produk udah laku, kan beberapa orang menyarankan gini, iklanlah di produk yang sudah ada laku. Terus kalau ada beberapa sujud, jangan ngiklan kalau pada saat kamu belum bisa menghasilkan, dari hasil itulah nanti disisihkan. Nah, mindset lemah seperti ini yang selalu ada di kepala saya. Padahal saya dulu termasuk orang yang udah berani ngiklan di platform lain, bahkan sampai sehari 3 juta. Tapi di TikTok saya nggak berani teman-teman, karena saya masih berpikir, TikTok ini belum meyakinkan, TikTok ini bener nggak sih, kayak gitu. Saya misalkan udah loss 100 ribu, 200 ribu aja udah, wow. Saya pernah di ads manager gitu ya, saya menggunakan itu, nggak terjadi closing, saya lepas. Nah, kalau udah begini nih. Terus akhirnya ada beberapa orang yang pernah saya ngelihat si Bang Jos ya kalau nggak salah. Beliau nyaranin, udah iklan aja setiap VT buat, diamkan dulu, organiknya jalan, tunggu berapa lama gitu ya. Iklan, nggak usah ini, iklan view aja, iklan view aja terus. Cepat. Saya dulu gila nih, gimana caranya iklan view tapi nggak ada hasilnya. Kalau nanti kalau boncos, nah lagi otaknya boncos, bukan profit rate gitu. Itu teman-teman. Jadi kalau memang mau gila, mau nekat, TikTok ini di 2025 sudah makin sulit view. Apalagi di bulan-bulan sekarang, yang saya paham anak-anak sekolah itu pengaruh banget ke penjualan. Pengaruh banget, karena orang ngerem yang lebih urgent adalah untuk anak-anak sekolah, gitu ya. Dan itu ternyata efeknya benar-benar kerasa. Yang coba saya tanya sana, tanya sini, kenal gitu ya. Ternyata tentang masalah anak sekolah itu pengaruh. Terus ya itu tadi, traffic. Kalau teman-teman kita susah dapat traffic karena konten kita ya kurang bagus, kita juga susah, ya udah hajarnya plan B dengan iklan. Iklan ya kayak Bang Tos bisa juga. Kayak yang penting apa? Mau purchase mau nggak purchase, sebenarnya apa? Traffic datang sebanyak-banyaknya, kemungkinan orang beli ada. Sebenarnya sesimpel itu teman-teman. Tapi aku gila iklan. Dan ada yang cerita kalau iklannya terus kayak Bang Jos itu terusin aja, nggak ada kata mundur. Setiap VT teruskan. Terus saya mulai sedikit mengerti ternyata di performa TikTok. Kalau kita masuk ke performa TikTok, terus ke paling ke bawah, lihat 7 hari, di situ ada rekomendasi TikTok. Saya baru nggak tuh, wah ini ternyata saya baca-baca coba gitu. Di situ ternyata konten yang direkomendasikan oleh si TikTok adalah dengan view 600 minimal. Itu baru direkomendasikan gitu. Mungkin ada naik lagi enggak, teman saya baca di situ. Coba saya baca ya, tulisannya apa ya. Saya tuh baru mulai ngerti ya, lagi-lagi ilmu ngawur inilah yang membawa saya akhirnya bisa ke titik di situ. Saya paham itu, tadinya nggak ngerti. Apalagi saya terus untuk membaca-baca teman-teman ya, untuk ngebaca tuh sangat-sangat apa ya, TikTok ya ruwet lah bagi saya gitu. Nah teman-teman yang paham mungkin bisa dibantu juga gitu ya. Terus saya coba item sold, kita baca coba ada nggak nih. Dan di VT-ku ada 275 video yang disarankan untuk dinaikkan view-nya. Nah, di sini problemnya kenapa kok akunku stuck segala macam, karena standarnya TikTok itu kurang. Jadi masih kurang gitu. Video views in the number of time a video is seen by viewers. Oke ya. Jadi paham lah gitu ya. Video views is the number of times of video is seen by viewer. Jadi video view yang ada angka-angkanya itu adalah
jumlah dari penonton video kita gitu ya. Kurang lebih gitu loh, artinya sendiri yang benar. Video improvement are recommended when the view are below. Video improvement are recommended when the view are below 600. Oh, video improvement jadi disarankan untuk menaikkan video untuk apa bahasanya, improvement video direkomendasikan ketika view di bawah 600. Maksudnya direkomendasikan untuk dinaikkan lagi view-nya gitu loh. Jadi kalau view-nya di bawah 600 sama TikTok itu direkomendasiin supaya dinaikin. Artinya apa? Ya ilmu bodohnya adalah ya sebaiknya minimal gitu ya, view-nya VT kita tuh 600 minimal. Supaya nah kalau dia udah mengisyaratkan 600 untuk direkomendasikan naikin, pokoknya view yang di bawah 600 direkomendasikan untuk dinaikkan sampai 600 minimal. Jadi di sini ada something, pertanyaan selanjutnya, kenapa harus 600? Nah, ya itu aturannya TikTok itu. Nah, bisa jadi kayak akunku itu kok susah banget ya, salah satunya nih view-nya nggak nyampe 600 teman-teman. Nah gimana supaya view-nya 600? Iklan. paling cara mudah, ya wes iklanin aja. 5.000, kalau aku testing iklan tuh antara 2.000, kadang 2.000 udah dapet, kadang 5.000. Kalau udah menyentuh 7.000 plus itu biasanya udah 1.000-an view. Entah iklan view, entah iklan profil gitu ya. Silakan di testing sendiri. Ini lagi-lagi saya juga masih testing teman-teman. Saya belum bisa membuktikan menghasilkan karena aku baru ya mungkin berapa minggu ini aku testing di beberapa akun tuh, saya coba testing iklan seperti itu. Lagi-lagi otot mental kuat nyobanya yang perlu, karena apa? Selalu mengeluarkan budget dan belum bisa menghasilkan yang sesuai. Bisa jadi ini investasinya long term, karena TikTok itu pasti akan ngebaca pola kita dibaca, orang ini iklan terus apa enggak, iklannya betul-betul enggak, ibaratnya layak enggak didorong ke atas ya. Ini bisa jadi seperti itu karena AI itu lebih cerdas daripada kita loh teman-teman, ngebaca datanya dalam hitungan detik. Coba teman-teman pakai ChatGPT, gila, dalam hitungan detik kita kasih perintah, jawabannya panjang kali lebar itu. Tolong buatkan video untuk jualan keripik singkong. Buatkan 100 video. Ada skripnya, tinggal baca, tinggal bla 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 gitu. Dalam hitungan detik lah kita. Ya Allah, bebel kayak aku ya. Ya mungkin itu teman-teman. Jadi kalau mau gila-gilaan, ayo gila-gilaan sekalian. Tapi lagi-lagi saya belum bisa menyajikan data yang real bahwasanya udah berhasil. Ya itu mindsetnya jangan dibikin boncos, ya udah investasi. Lagi-lagi butuh proses perjalanan, jangan ngawur kayak saya, resikonya juga remuk atau resikonya berhasil. Intinya nawaitu kita jajal aja, dan kita ada trik-trik apa sih sebenarnya yang bisa kita temukan, baik kita dengerin orang kita praktek, dengerin CNN kita praktek, tapi satu yang urgent, istiqomah. Ya udah istiqomahin. Dan ada beberapa orang juga yang saya coba pantau, ada yang menyarankan udah kamu bangun personal branding dan tampil wajah ya, mau videomu buluk, video lu jelek, udah usahakan tampil wajah. Kita personal branding misalkan jadi tukang kutu air gitu ya, udah kita mau ngelapak, udah yang penting wajah kita udah dimulai dikenal segala macam. Terus ya setup, bangunkan, dan temukan produk yang jodoh sama kita, gaskan habis-habisan di situ. Ada beberapa orang saya perhatiin produknya cuma satu, kopi, ya udah jualan kopi, teh gitu, ada jualan mesin gitu. Aku dulu kalau udah gitu mikir gimana ya, kalau kena NR lah, kenapa? Nyatanya saya coba pantau, enggak. Pantas kalau Mas Birto dulu ngomong, buatlah satu produk ini minimal 30 video. Itu sarannya 30 video. Kita balik lagi mindsetnya, sudah saya jualan ini aja sebanyak-banyaknya video. Kalau bisa sehari 30 video dengan produk ini aja. Tetapi kemarin saya coba lagi belajar dari ChatGPT. Produk sama kan, satu misalkan ini aja, terus gambarnya selalu nongol ini gitu, misalkan kayak gini, tak giniin terus. Disarankan sama TikTok jangan bikin konten seperti itu.
kadang-kadang udah berpikir satu produk udah nyaman, udah ini, udah stylenya monoton. Mau diiklankan pun tetap monoton kayak gitu ya. Jadi kecenderungan yang bagus itu kan organiknya naik baru dorong iklan. Kalau emang bagus gitu. Tetapi sometimes kalian untuk mendapatkan view udah diiklankan aja gitu. Nah, nggak sadar bahwa quality konten juga tentunya harus bagus gitu. Misalnya kayak tadi aku jualan tai kucing ya, semprotan tai kucing. Kata dia, ya jangan langsung cuman produk diginiin doang. Itu nggak rekomendasi karena cenderung orang nggak mau ngeklik. Tapi bikinlah ekspresi jiwa yang wah, atau lagi nyemprot tai kucing lah. Tapi jadi ada ekspresi-ekspresi yang bisa dibaca itu yang menggerakkan orang untuk nonton. Terus pinter-pinterlah hooknya menarik di pertama. Terus ada problem dan ada solusi. Jadi bikin orang gimana caranya stay nonton video itu sepanjang-panjang selama sepanjang-panjangnya sampai finish. Kalau udah sampai finish tentunya itulah yang bisa mendorong terjadi penjualan, terjadinya FYP. Lagi-lagi ini saya masih merangkum. Saya belum berhasil membuktikan sendiri bahwasanya apa yang saya sampaikan itu sebenarnya wow gitu, bisa dilaksanakan dan hasilnya amazing. Lagi-lagi modalnya ngawur, modal nekat, gasken, yang baik ambil, yang buruk buang aja ke laut.